Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfi dari Prodi PAI 4C. Nah, saya di sini akan membawakan materi tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikolog. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, belajar dan mengajar adalah dua proses yang saling terkait dan sangat penting. Psikolog memainkan peran penting dalam memahami dinamika di balik proses belajar dan mengajar. Nah, dengan memperhatikan perspektif psikolog, kita dapat menjelajahi berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana individu belajar dan bagaimana pendidik dapat mengoptimalkan pengalaman belajar mereka. Contohnya, psikolog kognitif membantu kita memahami bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil oleh otak. Sementara psikolog perkembangan membantu kita memahami bagaimana perkembangan individu memengaruhi cara mereka belajar. Yang pertama, definisi belajar mengajar. Belajar sendiri memiliki makna proses di mana individu memperoleh pengalaman, keterampilan, atau pemahaman baru melalui interaksi dengan lingkungannya. Ini melibatkan perubahan dalam perilaku, pemikiran, atau emosional individu sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan. Nah, proses belajar dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar dan seringkali melibatkan pemrosesan informasi yang membentuk pemahaman baru atau memperkuat pemahaman yang sudah ada. Belajar tidak terbatas pada lingkungan formal seperti sekolah ataupun institut, tetapi juga dapat terjadi dalam situasi sehari-hari, baik secara individu maupun dalam interaksi sosial. Sedangkan mengajar juga memiliki makna tersendiri, yaitu proses penyampaian informasi, keterampilan, ataupun konsep kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, ini melibatkan penggunaan berbagai strategi dan metode untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi materi belajar. Aktivitas mengajar mencakup perencanaan pembelajaran, penyampaian materi, serta penilaian hasil pembelajaran. Mengajar bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan dari mengajar kepada siswa, akan tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, refleksi, serta kolaborasi. Seorang pengajar bertanggung jawab untuk memahami gaya belajar siswa, merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai, dan memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Hubungan antara belajar dan mengajar adalah saling memengaruhi dan saling melengkapi. Proses belajar dipengaruhi oleh kualitas pengajaran, sementara pengajaran yang efektif memerlukan partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Sebuah lingkungan belajar yang baik memfasilitasi eksplorasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi yang semuanya mendukung perkembangan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, arti penting belajar mengajar. Nah, arti penting belajar mengajar itu ada 6 ya. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM. Nah, proses belajar mengajar membantu meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Nah, melalui belajar mengajar, individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Yang ketiga, membentuk karakter dan etika. Proses belajar mengajar tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan etika yang baik. Yang keempat, inovasi dan kemajuan sosial. Belajar mengajar mendorong inovasi dan kemajuan sosial dengan memungkinkan pertukaran ide, penukaran baru, dan pengembangan teknologi. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses yang sama kepada pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.
Dengan memahami arti penting belajar mengajar, kita dapat menghargai peranan yang menciptakan masyarakat berpengetahuan, berdaya saing, dan beretika, yang pada gilirannya akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, model dan metode belajar mengajar. Nah, dalam psikolog pendidikan, model dan metode belajar mengajar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Pertama, model pembelajaran behaviorisme berfokus pada respon yang diamati dari siswa terhadap stimulus tertentu. Metode yang sering digunakan dalam hal ini adalah penguatan positif dan negatif, serta penggunaan pengulangan dalam pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran kognitif. Nah, model ini menekankan pada pemahaman, penalaran, dan pengolahan informasi siswa. Metode yang digunakan termasuk penggunaan strategi metakognitif, pembelajaran berbasis masalah, dan penggunaan ilustrasi ataupun referensi visual. Yang ketiga, model pembelajaran konstruktivis. Nah, model ini mengakui peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Yang keempat, model pembelajaran sosial. Nah, model ini menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana siswa belajar melalui observasi dan interaksi dengan orang lain. Yang kelima, model pembelajaran konstruktivis sosial. Nah, model ini menggabungkan elemen-elemen dari konstruktivisme dan pembelajaran sosial untuk mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kolaboratif. Metode yang digunakan termasuk pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, diskusi refleksi, dan pembelajaran berbasis komunitas. Selanjutnya, strategi belajar mengajar. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, dan ekstrinsik, motivasi dari luar, dapat mendorong individu untuk belajar. Yang kedua, metode pembelajaran. Individu memiliki preferensi yang berbeda dalam metode pembelajaran, seperti visual, auditorik, atau kinestetik. Memilih metode yang sesuai dengan preferensi individu dapat meningkatkan efektif belajar. Yang ketiga, mengatur waktu. Mengatur waktu belajar secara efektif seperti dengan membuat jadwal dan mengatur prioritas dapat membantu dalam memaksimalkan hasil belajar. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya. Memanfaatkan berbagai sumber daya seperti buku, internet, ataupun tutor dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya ada tahapan belajar mengajar. Nah, tahapan belajar ada 4. Yang pertama, menerima informasi. Tahap ini melibatkan penerimaan informasi baru dari lingkungan. Yang kedua, pemrosesan informasi. Informasi yang diterima diolah dan direkonstruksi dalam pikiran individu. Yang ketiga, menyimpan informasi. Informasi yang telah diproses disimpan dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keempat, mengambil informasi. Informasi yang disimpan dapat diambil kembali saat diperlukan, misalnya saat mengikuti ujian ataupun mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya bawa adalah belajar mengajar dalam perspektif psikolog adalah bahwa proses belajar dan mengajar sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikolog seperti motivasi, persepsi, kognisi, dan emosi. Psikolog memberikan pemahaman yang dapat tentang bagaimana individu memahami, mengingat, dan menggunakan informasi baru, serta bagaimana guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, penting bagi para pendidik untuk memahami peran emosi, motivasi, dan persepsi dalam membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
Dengan memahami prinsip-prinsip psikolog ini, pendidik dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka dan membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.